Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore juga buat Kak Yaisha dan selamat sore juga buat para viewers yang lagi nonton. Hari ini kita bakal sharing session bareng atlet nasional Indonesia, yaitu Kak Yaisha Putri Yasandi, yaitu atlet squash Indonesia versi junior. Jadi kita tuh udah pernah bahas tentang squash di minggu lalu itu, tapi bareng sama atlet versi juniornya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas squash itu bareng atlet versi juniornya. Lanjut. Bentar ya, belum nongol. I don't know, aku nggak tahu mau ngomong apa, so I'm so nervous and Oke, mungkin kita hari ini bakal ngebahas tentang squash, tapi sebelum itu mungkin aku mau bacain profilnya. Oke, aku mau bacain profilnya dulu. Untuk nama lengkapnya yaitu Yaisha Putri Yasandi, tempat tanggal lahirnya Tangerang 9 Mei 1999. Karena kita lahir di tahun yang sama. Sejujurnya aku deg-degan banget. I'm so nervous, but okay, it's okay. Kemudian mungkin sebelum aku bacain prestasinya, aku bakal bacain profil sekolahnya dulu kali ya. Untuk sekolahnya pertama yaitu TK Tunas Harapan tahun 2000. Halo Kak. Hai. Oke. Dari awal. Dari profil. Oke Kak, kita mulai sharing session ya hari ini. Iya, bisa. Oke, mungkin sebelum sharing aku mau bacain profil kakak dulu kali ya. Oke, boleh. Untuk profilnya untuk nama lengkapnya yaitu Kak Yaisha Putri Yasandi, tempat tanggal lahirnya Balikpapan 9 Mei 1999. Dan kebetulan kita seumuran ya Kak. Iya. Aku juga udah nyari tahu tentang kakak di internet itu. Katanya kakak tuh punya hobi masak ya, yang notabene-nya beda banget kan, kakak seorang atlet tapi hobinya masak gitu kan, agak gimana gitu. Nih, iya, bener, soalnya kan emang dari kecil sih, karena orang tua tuh emang suka masak di rumah, jadi kayak nimbrung gitu kan, ngikutin. Kedengeran nggak suaranya? Enggak terlalu. Mungkin aku agak harus lebih dekat kali ya. Iya deh kayaknya. Kayaknya harus aku simpen di sini aja, kayak di depan sih mungkin. Jadi kayak ya udah depan dibanding kepalanya. Pegang aja. Oke. Kita lanjut aja kali ya Kak. Iya, bisa. Selanjutnya mungkin aku mau bacain profil sekolah kakak ya. Kakak sekolahnya di TK Tunas Harapan, lulus tahun 2005, SD-nya Putra Dharma 3 2010, SMP Patra Dharma 2 2014, SMA SKOI Kaltim 2017, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Balikpapan, Fakultas Hukum. Yang bikin aku penasaran, kok kakak seorang atlet, tapi kenapa nggak ngambil jurusan yang berhubungan sama olahraga mungkin? Kenapa ngambil jurusannya di Fakultas Hukum?
Apa tuh Kak alasannya? Soalnya aku pribadi itu kan karena ngerasa kayaknya aku dari kecil itu olahraga dalam lingkup yang sama nih. Nah, aku tuh pengen coba lingkup yang baru lagi. Jadi out of zone gitu kan. Jadi ketimbang ngambil olahraga lagi, kenapa nggak coba yang dunia lain gitu. Oh, oke. Biar punya hal-hal yang baru gitu ya. Ya, Jujur, aku nervous banget sebenarnya karena this is for the first time aku nge-host kayak gini. Dan dibawa santai sekaligus aja. nge-host sekali yang nge-host aku sama atlet nasional, ya ampun. Kayak itu suatu kesempatan banget. But aku seneng sih. Oke, terus selanjutnya mungkin aku mau bacain prestasi-prestasi kakak beberapa mungkin ya bakal aku bacain. Bisa-bisa. Kakak pernah memenangkan medali perunggu untuk Indonesia pada SEA Games tahun 2019 di Philippines. Terus ada silver medals women teams test event road to Asian Games 2017. Ada 8 position Redton Kuala Lumpur Championship U19 di tahun 2015. Ada bronze medal Philippines Squash Championship Junior Division 2016, silver medal Philippines Squash Championship Women Division 2016. Mungkin itu yang baru aku sebut, itu cuma baru beberapa kali ya. Pasti Iya. saya tuh masih banyak banget. Oke, mungkin kalau sebelum kita mulai sharing session, mungkin aku mau nanya dulu nih karena kemarin kan aku sempat pasang flyer kan, sempat pasang flyer kakak. Terus kalau kita mau sharing session, terus ada beberapa temanku, followersku nanya katanya eh, cabang olahraga squash tuh kayak gimana gitu, mereka tuh penasaran kayak gimana. Terus ya nanya-nanya, terus aku bilang kalau misalnya kalian kepo mungkin kalian bisa tonton langsung biar atletnya langsung yang menjelaskan. Jadi kakak bisa jelasin sedikit gambaran gimana sih cabang olahraga squash itu? Oke. Jadi cabang olahraga squash itu sama kayak cabang olahraga permainan kayak tenis, bulu tangkis yang membutuhkan dua orang untuk saling beradu gitu istilahnya. Cuman bedanya adalah kalau bulu tangkis atau tenis itu dia nggak ada perantara, jadi antara lawan A dan B itu langsung bertemu kan. Nah kalau di squash itu dia ada perantara ke dinding dulu, jadi bolanya dipantulkan dulu ke dinding depan, terus nanti lawannya yang ambil. Jadi mereka akan bergantian mengambil bola untuk mendapatkan poin. Gitu sih sistemnya. Oh, iya, aku sempat cari di Google katanya nggak beda jauh sama bulu tangkis. Iya. Bulu tangkis sama kok itu pakai bola gitu kali ya. Benar. Dan juga uniknya di squash itu, bolanya kan karena bahannya dari karet ya. Jadi jadi bolanya itu tidak pantulannya tidak seperti tenis yang cepet kan pantulannya. Jadi dia bolanya itu bahasanya harus dipanaskan dulu dalam waktu. Jadi sebelum kita dilakukan pertandingan itu ada pemanasan 5 menit. Nah, itu untuk memanaskan si bola supaya pantulannya sesuai dengan aturan yang ada gitu. Karena kalau misalnya nggak dalam kondisi dingin, bolanya tidak bisa pantul. Oh, gitu. Untuk permainan squash itu biasanya jangka waktunya berapa menit sih, Kak? Kalau untuk yang udah istilahnya yang udah emang bisa main ya, emang permainan, maksudnya udah bisa sama-sama bertanding dengan bagus cara permainannya, mungkin bisa dari 45 menit sampai 1 jam. Itu dalam 5 set. Oh, oh ya, terus aku juga sempat baca prestasi kakak. Kalau misalnya kakak sempat memenangkan apa ya di kategori bergu kalau nggak salah. Nah kalau misalnya bergu tuh biasanya berapa orang tuh kak? Itu pembedanya antara bergu dan ganda ya. Kalau misalnya ganda itu kan di dalam satu lapangan ada 4 orang. Nah itu juga ukuran lapangannya berbeda dengan lapangan single. Nah kalau bergu itu tetap one by one ketemunya, cuman hitungan ininya grup. Jadi dalam pertandingan bergu itu ada 3 orang yang bermain, tapi antara negara A dan B itu bertanding nomor satunya A ketemu nomor satunya yang B, kayak gitu. Oh, Jadi oke. tetap one by one mainnya. Cuman hitungannya grup gitu. Oke, kita langsung kayak sharing session mulai nih ya. Eh, kita mau tahu nih, kayak Aisyah tuh awal mulanya jadi atlet tuh kayak gimana? Terus kenapa sih kakak tuh lebih milih apa squash gitu dibanding cabang olahraga yang lain? Kenapa kakak kayak gitu?
Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awal mula squash itu aku tahu dari mama karena kebetulan mama dulu atlet squash dan juga sekarang jadi pengurus kan. Nah, terus aku tuh dari usia 3 tahun tuh selalu ikut mama setiap berangkat kayak misalnya ke luar kota atau ke provinsi itu pasti ikut mama bertanding. Nah, di situ tuh aku tuh bener-bener kayak orang maksudnya orang kalau ngeliat umur 3 tahun kan bawaannya pengen main sana main sini. Nah, kalau aku tuh saat itu tuh bawaannya pengen fokus nonton nonton squash kayaknya saat itu tuh emang pengen kayaknya squash ini menarik nih sampai at the end usia 8 tahun coba latihan itu coba latihan pertama terus ya kan karena menurut aku olahraganya kan kurang berfamiliar gitu karena kalau menurut aku kan kalau olahraga kayak badminton, tenis itu kan udah banyak orang yang kenal. Nah kalau squash sendiri kan udah maksudnya masih sedikit nih. Menurut aku itu kayaknya tugas aku deh untuk memfamiliarkan olahraga ini. Nah di situ tuh merasa tertantangnya di situ. Oh, iya sih, bener soalnya emang bagi kita awam banget maksudnya kayak baru Mm-mm. denger kan. Aku juga pas dikabarin suruh jadi host, aku juga kayak nyari apa cabang olahraga squash tuh kayak gimana. Mm-mm. Terus untuk ini kak, tantangan atau hambatan selama kakak dari awal ikut ngerasain rasanya seleksi dong pasti nyampe akhirnya jadi atlet nasional tuh kayak gimana? Kalau aku pribadi sih tantangannya mungkin ke diri sendiri ya, karena kan namanya latihan tuh ada masanya jenuh apa segala macam. Pernah yang namanya kalah. Nah kalau udah dulu tuh ya kalau awal-awal ngerasa kalah tuh kayaknya, aduh kesel nih bawaannya nangis dan kayak sempat nggak pengen mau main lagi karena ngerasa kok kayaknya kalah terus ya kok nggak menang-menang gitu. Cuma ya dapat motivasi kanan kiri terus akhirnya jadi kayak pengen bangkit lagi. Tantangannya itu sih terus juga paling pernah sih aku kayak di sama senior dulu tuh karena mereka ngerasa kayak aku terlalu kecil untuk ikut ajang yang sama. Nah itu sih pernah. Oke, itu untuk hambatannya ya kak. Kira-kira Hmm, pengalaman menarik kakak selama jadi atlet squash tuh apa aja sih? Kakak dengar suara aku? buat aku tuh pengalamannya. Iya dengar-dengar. Ah, oke. Tolong kak Oke. ceritain Buat pengalaman menarik, pengalaman seru kakak selama mungkin dari seleksi atau ikut kejuaraan ke luar negeri. Boleh diceritain, sharing-sharing biar viewers yang lagi nonton juga tahu serunya squash tuh kayak gimana. bisa. Jadi aku tuh tipikal orang yang suka banget ketemu orang baru ya. Terus ketika aku ikut kejuaraan, setiap kejuaraan kan selalu akan ketemu orang banyak banget. Nah dari situ tuh aku mulai belajar. Apalagi kalau keluar negeri kan kita beda budaya kan. Dan aku tuh paling suka nanya-nanya kayak, oh iya budaya di sana gimana nih? Kayak kita bisa dapat edukasi tanpa harus belajar di sekolah gitu. Banyak banget edukasi-edukasi yang kita dapat nggak di sekolah kayak gitu. Jadi kayak bertukar pikiran, terus juga banyak nanya-nanya tentang evaluasi pertandingan juga gimana. Nah, kayak gitu sih. Hmm, seru banget dong ya bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Iya. Soalnya aku juga pengen banget ngerasain jalan-jalan ke luar negeri, tapi kayaknya belum kesampaian. Aduh. Oke. Untuk latihannya itu sendiri, latihan sendiri itu gimana Kak latihannya? Kalau misalnya di daerah Balikpapan, apa di sana ada tempat latihan khusus atau Kakak misalnya bareng teman-teman Kakak nyewa di satu tempat terus latihan bareng-bareng atau kayak gimana? Oh, alhamdulillahnya kalau di Balikpapan karena eh, dulunya senior aku menghasilkan medali yang begitu banyak, jadi kita dibuatkan lapangan sendiri di sini. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa lapangan. Kita punya lapangan sendiri gitu. Oh, masih bagus. Terus kalau misalnya ini nih kan beberapa bulan ini Indonesia lagi ngalamin
ngalamin masa pandemik COVID-19 kan, dimana kita harus physical distancing, social distancing, terus stay at home gitu. Nah terus selama di rumah aja nih, kakak emang real di rumah aja atau tetap latihan, atau mungkin ada latihan tapi dengan cara kakak sendiri itu ada caranya nggak sih? Menyesuaikannya gimana gitu? Oh ya. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Pelatih aku sebelumnya kan baru meninggal tahun lalu. Jadi otomatis aku jadi punya tugas yang lebih berat, bukan lebih berat ya, mungkin lebih dipercayakan jadi pelatih juga gitu di Balikpapan. Jadi otomatis yang memang kita punya beberapa program pertandingan dan beberapa program pelatihan yang harus dilaksanakan di tahun ini akhirnya tercancelkan. Sempat waktu itu sempat pusing kayak aku kan tipikal yang emang nggak bisa diem di rumah kan. Jadi benar-benar putar otak aku harus cari cara gimana caranya untuk tetap beraktivitas tapi nggak keluar dari rumah gitu. Jadi akhirnya aku bikin program ulang, terus aku bikin Zoom juga ke junior-junior aku, ngelakuin juga gitu. Jadi aku kayak ngasih contoh, oh ini program-programnya, terus kita lakuin bareng di Zoom. Terus aku coba untuk koreksi gerakan-gerakan mereka yang salah gitu kan. Tapi ya tetap aja sih sebenarnya. Pertama euforianya nggak dapet. Terus kan banyak yang mungkin kendala sinyal, kuota, dan segala macamnya. Nah, mungkin yang itu sih. Terus juga aku sempat ngelakuin yang namanya olahraga di rumah, tapi aku bawa semua junior aku di depan rumah, jadi tetap terkontrol dengan baik. Terus aku juga um, kayak gitu sih. Terus aku juga ngelakuin eksperimen-eksperimen di dapur gitu. Jadi karena kayak nggak ada kegiatan juga kan, jadi akhirnya udah. Iya, yang pasti tetap latihan ya kak di Iya rumah. tetap. Um, oh ya kan kebetulan nih kakak kakak kan maksudnya sekolah tetap sekolah gitu. Terus sekarang juga jadi mahasiswa kan. Nah eh, kira-kira gimana sih cara kakak ngebagi waktu antara sekolah atau sekarang kuliah sama kakak jadi atlet itu tuh gimana sih biar yang lain mungkin tahu gitu tips triknya? Ya, oke. Kalau dulu ya, mungkin zaman aku SMP atau SMA mungkin akan agak lebih mudah ya, karena kan kalau misalnya aku lagi pertandingan di luar atau training camp di luar kan masih bisa via online apa segala macam. Kalau kuliah mungkin kemarin agak keteteran ya, soalnya karena ada beberapa dosen yang kayak aku nggak mau tahu nih gini gini gini. Nah, Iya. lebih ke itunya sih. Jadi aku butuh effort yang lebih untuk meyakinkan mereka bahwa aku tuh izin tidak tidak sedang bersenang-senang kayak gitu. Mungkin effort lebihnya tuh di situ sih, lebih ke meyakinkan mereka kayak gitu. Cuman untuk ngebagi waktunya mungkin eh, bisa sih, karena kan aku ada waktu latihan di pagi dan sore. Jadi ada spare waktu banyak di siang harinya untuk bisa tetap belajar kayak gitu. Iya, soalnya itu kan penasaran banget kan, karena pasti ribet banget apalagi kalau misalnya lagi ada event yang benar-benar mendesak, sedangkan kuliah juga kan harus tetap jalan kayak gitu ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya tips sama trik kakak buat tetap terus konsisten sama cabang olahraga squash tuh kayak gimana? Karena kadang kan kita sering nggak sih kayak ngerasa jenuh, ngerasa bosan sama sesuatu hal, terus kayak pengen nyari sesuatu hal yang baru. Terus kalau misalnya cara kakak buat tetap konsistensi sama satu cabang olahraga tuh gimana? Buat aku pribadi itu jenuh tuh manusiawi ya, karena semua orang pasti ngerasain hal yang jenuh untuk ngelakuin kegiatan yang terus menerus. Nah, kalau aku buat nanganin kejenuhannya mungkin lebih ke, aku inget nih fokus aku tuh di awal apa, tujuan aku ngelakuin ini apa, udah jauh-jauh banget nih, aku banyak pengorbanan yang aku lakuin tuh lebih banyak. Terus masa cuma gara-gara jenuh aku harus stop di tengah-tengah jalan, kan kayaknya nggak mungkin kan. Terus juga aku mungkin lebih ke nge-refresh ya, aku tipikal yang mungkin refreshnya lebih ke suka sendiri ya. Jadi kayak kalau aku bosan yaudah deh aku keluar, mungkin kayak nongkrong tapi sendirian, terus kayak sambil minum kopi atau something, terus lebih mikirin kayaknya aku harus lebih baik deh yang kayak gitu-gitu. Kalau aku pribadi sih gitu ya, untuk ngatasin kejenuhan yang aku alamin kayak gitu. Emang kakak tuh jadi atlet squash sudah berapa lama sih? Kayaknya udah lama banget ya. Iya, ya udah terbilang lama sih. Aku tuh sempat gini, aku tuh latihan usia 8 tahun, cuman ikut, mau cerita sedikit ya.
Aku tuh latihan tuh usia 8 tahun. Terus aku cuma latihan 2 bulan, terus ikut pertandingan nih, ikut pertandingan. Itu tuh aku bener-bener yang bahkan mukul aja belum bisa dengan baik gitu kan. Tapi inget banget itu tuh kejuaraan cuma ada 2 peserta. Jadi aku tuh langsung masuk final. Jadi Oh, dan emang lawan aku tuh bagus mainnya. Cuman aku mainnya kan emang bener-bener belum bisa mukul sama sekali. Jadi gitu pas main sama dia nggak bisa mukul, tapi aku juara 2 karena pesertanya main cuma 2 kan. Nah dari situ tuh udah mulai termotivasi. Kayaknya kalau diterusin oke nih gitu kan. Sampai akhirnya, nah dari situ aku udah mulai latihan terus sampai sekarang deh gitu. Ya mungkin sekitar 13 tahunan sih. Kayak lumayan lama. udah lama banget. Itu first experience banget ya. Iya benar. Selama jadi atlet squash. Kira-kira nih harapan kakak untuk cabang olahraga squash ke depannya tuh kayak gimana? Aku pribadi ya mungkin di Indonesia karena mungkin kurang kurang famil kalau mungkin kalau aku bilang sekarang sih familiar udah di beberapa tempat tuh aku lihat orang udah mulai banyak yang tahu, tapi mungkin cara bermainannya mereka nggak tahu karena kan butuh tempat yang khusus kan, nggak bisa yang kayak basket lapangan luas aja bisa dipakai. Lah kalau sekarang kan emang butuh lapangan khusus kan. Nah mungkin buat aku pribadi lebih aku dan tugasnya aku dan beberapa atlet yang ada di Indonesia untuk sharing tentang squash itu seperti apa, permainannya seperti apa, mungkin itu. Dan juga mungkin diadakannya sering-sering diadakannya pertandingan di beberapa tempat, kayak gitu sih. Untuk lebih ke mengenalkan, oh ini Oke, squash kayak gini, kayak gitu. iya, oke. Harapan yang bagus ya kak. Semoga kedepannya emang lebih baik. Eh, Kira-kira pesan dan kesannya kakak nih untuk teman-teman mungkin yang tiba-tiba tertarik nih buat apa mengikuti cabang olahraga squash tuh, kira-kira pesan kesan dari kakak tuh kayak gimana? Kalau aku percaya yang namanya bakat. Jadi menurut aku tuh ada 2 orang yang bisa bisa jadi atlet ya. Yang pertama tuh bakat, terus yang kedua tuh emang rajin berlatih. Jadi aku percaya namanya bakat. Kalau emang dia punya bakat dan dia bisa menseriuskan bakat yang dia punya, itu pasti bisa jadi atlet yang baik gitu. Dan latihan yang konsisten sih sebenarnya. Sebenarnya kuncinya tuh emang latihan gitu. Oh, iya bener. Jadi nih buat teman-teman yang mungkin tiba-tiba berniat atau tertarik buat jadi atlet squash, nah kata Kak Yaisha yaitu perlu konsistensi sama niat dari awalnya itu. Ya. Oke, okay? Terus oh ya, aku juga mau nanya nih penasaran. Kan kakak SMA-nya SKOI ya, Sekolah Khusus Mm. Olahragawan, eh, ya sekolah kayak gitu di tahun 2017 kan. Itu tuh kalau misalnya kita pengen nih jadi atlet, itu emang wajib masuk sekolah itu atau kita bisa dari SMA biasa tapi kita tetap bisa jadi atlet. Itu gimana kak? Tapi aku mau cerita sedikit lagi. Kayaknya aku bisa cerita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi aku tuh sebenarnya masuk itu kan kayak Ragunan ya, SKO itu aku tuh masuk tuh di kelas 3 sebenarnya. Jadi aku tuh kelas 1 tuh aku masih di negeri, kelas 1 kelas 2 aku masih di negeri. Cuman basicnya waktu itu karena itu angkatan pertama untuk cabang olahraga squash, jadi aku diharapkan untuk ada daftar namanya harus ada gitu kan. Jadi jadi aku daftar nama dan akhirnya dipindahkan ke sana. Cuman kalau menurut aku nggak perlu ikut nggak nggak perlu ikut sekolah khusus olahraga untuk jadi atlet selama dia pintar untuk ngebagi waktunya, karena mungkin kalau di sekolah atlet itu lebih khusus ya, dia lebih kayak pagi latihan terus juga mata pelajaran yang diajarkan juga tidak semua gitu, cuman yang untuk UN doang dan muatan lokal. Kalau kita sekolah biasa kan semua pelajaran dipelajari kan, itu aja sih Iya bener. pembedanya. Heeh. Oh, aku baru tahu sih sebenarnya tentang sekolah khusus olahragawan itu. Iya. Kalau misalnya nih kak, kayak aku nih, enggak sih. Misalnya nih buat teman-teman yang mungkin tiba-tiba terbesit pengen jadi atlet, tapi udah umurnya udah kayak 20 tahun ke atas. Kan kalau misalnya kakak memulai jadi atlet itu dari masih umur-umur ini kan. Muda. Nah kalau misalnya dari teman-teman nih, misalnya yang lagi nonton,
tiba-tiba terbesit pengen jadi atlet tapi udah di umur yang sekarang itu tetap masih bisa ada peluang atau gimana? Masih bisa banget sih. Nggak ada kata terlambat untuk mencoba gitu. Jadi selama dia benar-benar mau latihan, kuncinya tetap semua tuh latihan. Dia latihan dan konsisten gitu. Selama dia bisa konsisten, itu cepat banget untuk bisa nyusul yang udah berlatih lama gitu. Oh, oke. Ternyata masih bisa ya. Jadi teman-teman Mm-mm. nih kalau misalnya yang tiba-tiba tertarik buat jadi atlet, berarti masih ada kesempatan. Ya bisa. Oke. Kalau misalnya cara kakak sendiri nih, eh, sebelum bertanding pasti pernah ngerasain rasanya grogi. Ya. Kira-kira tips kakak buat ngilangin groginya kakak tuh kayak gimana? Kalau aku tuh tipikal orang yang pemanasan harus lebih banyak gitu kan. Itu yang pertama, aku harus aku nggak akan, misalnya aku tanding jam 10 nih, terus aku di lapangan tuh udah dari jam 8 pagi, tapi aku nggak mau berada di dalam lapangan. Jadi misalnya nggak mau di dalam gedung, jadi aku keluar, terus aku coba dengerin musik, terus aku coba rewind lagi aku harus ngelakuin apa di pertandingan, karena aku benar-benar harus fokus kan. Terus aku juga cobain pemanasan-pemanasan, terus juga nonton-nonton video di YouTube tentang squash gitu gimana. Jadi untuk tetap untuk mencoba si mindset aku fokusnya ke squash aja, fokusnya ke pertandingan, nggak kepecah belah ke yang lain. Dan aku nggak bener-bener nggak pengen diganggu. Jadi kalau orang cuman kayak sapa juga aku kayak cuman gitu. Jadi nggak akan mau ngerespon orang gitu. Jadi benar-benar memfokuskan diri supaya aku nggak nervous dan aku harus pemanasan yang cukup banget, karena kalau dalam kondisi dingin terus masuk lapangan itu benar-benar aku pernah ngerasain itu deg-degannya. Terus juga uniknya aku nggak tahu ya, mungkin orang lain gimana, cuman aku uniknya tuh sugestinya aku sebelum masuk kayak essential oil yang aku pakai, terus aku Oke kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, kan rata-rata kebanyakan atlet dari SKO ya, sekolah khusus olahragawan. Kira-kira kalau misalnya buat masuk SKO tuh kita emang disarankan atau kita yang mau atau bisa semua orang masuk gitu atau gimana? kalau untuk masuk, aku nggak tahu ya kalau peraturan Ragunan atau yang di Kalimantan tuh sama. Cuman yang aku dengar emang ternyata tuh lebih ketat cara masuk yang di Kalimantan dibanding Ragunan gitu. Yang aku dengar ya. Jadi persyaratan yang pertama yang jelas dia punya prestasi dulu. Dia punya prestasi dulu. Terus dia ikuti beberapa rangkaian tes kayak tes kesehatan, terus tes fisik, terus juga tes per cabur. Jadi setiap cabang olahraganya punya tes tersendiri untuk memantaskan apakah ini atlet layak untuk masuk atau tidak, karena pelatihnya tidak akan menerima atlet-atlet pemula gitu. Dan kalau memang si individunya itu tidak dipaksa ya, misalnya
oh ditawari. Jadi kalau emang mau masuk, ini persyaratannya. Macam seperti kita mau masuk sekolah biasa sih gitu. Itu pilihan gitu. Cuman emang kalau di SKO mungkin lebih fokusnya lebih tinggi sih kayak gitu. Kayak gitu. Oke, tapi menarik juga ya, apa Mm-mm. sekolah di SKW itu. Oh, untuk Ya. yang terakhir deh, kira-kira eh, kalimat motivasi mungkin dari kakak buat teman-teman yang lagi nonton, yang pengen jadi atlet mungkin, tolong dong dimotivasi biar mereka makin tertarik, biar mereka makin terdorong buat makin baik ke depannya, kayak gitu. Boleh, Mas. Dari aku pribadi cuma bisa bilang konsisten dan niat itu yang paling utama untuk kita ngelakuin sesuatu hal, apapun itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ini motivasi yang bagus banget ya buat teman-teman yang emang tiba-tiba mungkin tertarik buat jadi atlet atau mungkin dari dulu pengen jadi atlet tapi masih belum sampai nasional. Jadi itu ada motivasi dari Kayaisha. Mungkin selanjutnya ada tanya jawab sesi tanya jawab sama viewers mungkin yang masih kepo sama kakak, mungkin yang lagi nonton yang kepo tentang squashnya atau kepo tentang kakaknya. Jadi mereka nanti bakal nanya, aku perantaranya jadi kakak bisa jawab. Oke? Uh, Oke teman-teman, mungkin yang lagi nonton, yang pengen nanya-nanya, yang masih penasaran squash tuh kayak gimana, apa? Atau mungkin penasaran sama kakaknya yang cantik dari tadi ngejelasin kayak gimana squash. Jadi kalian bisa nanya-nanya tuh entah seputar squashnya atau seputar Kayaisha-nya atau seputar SKO atau kuliahnya mungkin karena katanya Kayaisha juga salah satu mahasiswa di Universitas Balikpapan, Fakultas Hukum. Mungkin ada anak hukum juga yang mau nanya-nanya nih, mau sharing bareng kayak Aisyah, boleh aja langsung ditanya. Oke, mungkin karena durasinya udah mulai habis, so sharing kita sampai di sini aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih kepo sama kayak Aisyah, terus atau tentang squash, mungkin bisa langsung nge-follow IG-nya kali ya. Bisa. Iya, follow aja IG-nya, boleh nanya langsung ke Kaya Isya-nya. Jadi, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu Sama-sama. sharing session bareng. Uh, so, mau ditutup aja. Makasih juga pokoknya untuk waktunya, makasih banyak. Terus, makasih juga untuk info-info yang kita nggak tahu jadi tahu nih tentang sports tuh kayak gimana. Oke, mungkin karena durasinya juga udah habis. Kita tutup aja kali ya. Oke Ya, Kak, bisa. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pulang ya. Oke Kak, mungkin karena durasinya udah selesai. Udah selesai. Ya. Udah ditutup. Makasih teman-teman buat yang sudah nonton. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk IG-nya